Pater, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Ternyata, Yesus disalib memanggil nama Tuhan. Ini adalah pernyataan dari saudara kita, dan selanjutnya ia katakan demikian. Kemudian jika penyaliban itu dianggap keharusan untuk menebus dosa manusia, kenapa Yudas Iskariot di Alkitab disebut sebagai pengkhianat? Bukankah dia telah membantu terjadinya penyaliban tersebut? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, yang disebut pengkhianat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang tidak setia kepada negara atau teman sendiri. Bukan berarti membantu penyaliban. Paham? Pelajarilah bahasa Indonesia sebelum bertanya-tanya yang aneh-aneh ataupun bertanya yang tentunya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ataupun yang tidak sesuai dengan maksud arti daripada bahasa Indonesia. Yang kedua, penyaliban bukan dianggap keharusan, tetapi peristiwa yang terjadi sesuai dengan fakta sejarah, hukum, dan medis. Apakah saudara bisa merubah sejarah, hukum, dan medis? Silakan berpikir secara cerdas. Yang ketiga, Yudas justru telah membantu saudara-saudara kita untuk memahami kebenaran Alkitab, bahwa Yesus benar-benar telah mati disalibkan. Dia yang mengakibatkan terjadinya penyaliban dengan mencium Yesus sebagai tanda bahwa itu adalah Yesus yang dicari oleh orang-orang Yahudi. Yang keempat, hal lain, saudara-saudara kita janganlah berasumsi bahwa Yudas yang telah mati disalibkan, karena tanpa dalil yang jelas dan tidak ada kebenarannya. Yang kelima, penyaliban Yesus bukan penebusan dosa. Coba pakai nalarmu. Demikian dia katakan juga seperti ini. Nalar adalah pertimbangan tentang baik, buruk, dan sebagainya. Akal budi, atau aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis, jangkauan pikir, kekuatan pikir. Nalar itu pertimbangan akal budi untuk berpikir secara logis. Bicara tanpa dalil disebut asumsi. Saudara hanya pakai nalar, bukan pakai dalil. Akal manusia sangat terbatas sehingga wajar saja manusia tidak dapat memahami rencana Tuhan untuk keselamatan manusia. Manusia tidak akan memahami apa yang akan Tuhan berbuat untuk manusia yang ada di dunia ini untuk keselamatannya. Yang keenam, yang jadi masalah adalah Yesus memberitahukan saudara bahwa Dia yang ada di atas kayu salib tidak ada pertukaran kebenaran ataupun pemalsuan Yesus. Yang ketujuh, kenapa Yesus memanggil nama Tuhan? Buat yang ketinggalan pelajaran, Yesus mati menebus dosa, menanggung semua dosa-dosa manusia, dan Tuhan itu kudus, tidak dapat bersatu dengan dosa, jadi rohnya meninggalkan Yesus. Kebenaran lainnya Tuhan nyatakan seperti ini. Yesus merasakan apa akibatnya jika seseorang harus mati karena menanggung segala dosa-dosanya, terpisah dari Tuhan, menyendiri, terhilang. Yesus mati disalibkan ini jelas sesuai dengan kenyataan yang telah terjadi. Fakta kebenarannya. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Back to the Bible. Yesus mengasihimu.